Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa Bunda sekalian? Bunda berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa kembali dengan Bunda Hanifah Hanum dalam pembelajaran kimia. Minggu lalu kita telah membahas mengenai laju reaksi dan bagaimana menentukan orde suatu reaksi. Minggu lalu juga Bunda telah menginformasikan kepada kalian agar melakukan studi pustaka tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, ada baiknya kalian menyaksikan gambar berikut. Perhatikan slide berikut. Pada slide terlihat dua buah gambar. Yang kedua buah gambar tersebut tentu sudah sangat familiar bagi kalian. Gambar yang pertama terlihat kembang api. Dan gambar yang kedua terdapat paku yang telah berkarat. Pada kembang api, pernahkah kalian melihat secara langsung bagaimana proses dari reaksi kembang api tersebut? Sementara pada slide berikutnya terdapat dua buah gambar, di mana gambar pertama memperlihatkan kondisi paku dalam keadaan baik yang berubah menjadi kondisi paku dalam keadaan berkarat. Dari kedua slide di atas, dapatkah kamu menentukan mana reaksi yang berlangsung cepat dan mana reaksi yang berlangsung lambat? Tentu saja jawabannya, kembang api merupakan salah satu contoh reaksi kimia yang berlangsung dengan cepat. Nah, pernahkah kalian melihat proses perkaratan paku? Kita pernah melihat paku yang berkarat, besi yang berkarat. Tapi kita tidak pernah secara langsung memperhatikan bagaimana proses paku menjadi berkarat. Kenapa? Karena dibutuhkan waktu yang lama dari paku yang dalam keadaan kondisi baik berubah menjadi paku dalam kondisi berkarat. Artinya, paku berkarat merupakan salah satu contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat. Dari kedua slide di atas, tujuan pembelajaran kita pada hari ini antara lain adalah kalian dapat menentukan faktor-faktor apa saja yang dapat mempercepat laju reaksi melalui eksperimen sederhana. Yang kedua, kalian melakukan eksperimen secara mandiri dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan dan menentukan orde reaksi dari hasil eksperimen mandiri tersebut. Minggu lalu, Bunda sudah menginformasikan kepada kalian agar melakukan studi pustaka terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Studi pustaka tersebut Bunda rangkum pada slide berikut. Ada beberapa faktor yang dapat mempercepat laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin cepat pula reaksi berlangsung. Suhu reaksi. Suhu reaksi merupakan salah satu yang dapat mempercepat laju reaksi. Makin tinggi suhu reaksi, makin cepat reaksi berlangsung. 3. Luas permukaan bidang sentuh atau biasa disebut dengan luas permukaan zat. Yang perlu kalian ketahui adalah semakin kecil ukuran suatu zat, maka semakin luas permukaan zat tersebut. Makin luas permukaan bidang sentuh suatu zat, maka akan semakin cepat reaksi berlangsung. Makin luas permukaan bidang sentuh suatu zat, maka akan semakin cepat reaksi berlangsung.
Dan yang terakhir, katalis. Katalis terbagi dua, yaitu katalisator dan inhibitor. Katalisator itu berfungsi mempercepat laju reaksi. Sementara inhibitor kebalikannya, dia bisa memperlambat laju reaksi. Sekarang mari kita lakukan percobaan berikut. Gunakan pada eksperimen sederhana ini antara lain adalah pemutih pakaian merek Baiklin. Kalian bisa menggunakan pemutih pakaian merek lain. Kemudian 1 botol besar cuka makan, 1 botol air mineral, 1 cup air panas yang mendidih, kemudian 1 cup soda kue. Kalian juga bisa menggantikan soda kue merek lain atau soda kue yang kemasan. Kemudian beberapa tutup kemasan yang tidak digunakan lagi, yang kita gunakan sebagai alat ukur. Kalian bisa menggunakan tutup botol lainnya. Kemudian beberapa saset Jazz Cool, beberapa buah clip paper. Ini semua merupakan alat dan bahan yang kita gunakan pada eksperimen sederhana kali ini. Pada percobaan pertama, dibutuhkan alat dan bahan untuk melakukan eksperimen sederhana sebagai berikut, yaitu larutan cuka, 2 buah kemasan botol bekas, soda kue, tutup kemasan bekas yang berbeda ukuran, 2 buah balon, dan 1 buah sendok. Langkah pertama, masukkan soda kue ke dalam tutup botol bekas yang ukurannya lebih kecil. Lantas, masukkan soda kue tersebut ke dalam balon. Lakukan hal yang sama untuk diisikan kepada balon kedua. Sebelumnya, pastikan bahwa kedua balon tidak dalam keadaan bocor. Selanjutnya, masukkan 6 buah cup larutan asam cuka ke dalam wadah pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan pada wadah kedua, masukkan 3 buah, 3 cup maksudnya, 3 cup larutan asam cuka.
Langkah selanjutnya, lekatkan masing-masing mulut balon ke dalam mulut botol yang telah berisi larutan cuka. Tapi terlebih dahulu, larutan cuka kedua diberi air mineral hingga permukaannya sama seperti pada cuka yang pertama. Baru kemudian kita lekatkan mulut balon ke dalam mulut botol. Secara bersamaan, tuanglah soda kue yang ada di dalam balon. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Terlihat bahwa cuka dengan jumlah 6 cup menghasilkan balon yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan cuka yang ukurannya hanya 3 cup. Bisakah kalian menentukan apa penyebab dari ukuran balon yang berbeda ini? Pada percobaan kedua digunakan air mineral pada suhu ruang, air panas, 2 buah saset J-School dan 2 buah gelas. Tuang air mineral pada gelas pertama. Lakukan hal yang sama pada gelas kedua dengan mengganti air mineral dengan air panas. Secara bersamaan, masukkan 2 buah J-School. Perhatikan mana reaksinya yang lebih cepat. Reaksi ditandai dengan banyaknya buih yang dihasilkan. Ini air panas, ini air dalam suhu ruang. Reaksi juga ditandai dengan kecepatan berkurangnya jumlah J-School yang berada di dalam gelas. Ternyata ada air panas, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan J-School yang berada pada air dengan kondisi ruang. Bahkan sekarang terlihat J-School pada air panas sudah tidak ada sama sekali. Sementara J-School pada air pada suhu ruang masih tersisa. Pada percobaan ketiga dibutuhkan air mineral, 2 buah gelas transparan, dan 2 saset J-School. J-School yang pertama itu dihancurkan.
Sementara jazz cool yang kedua dibiarkan dalam bentuk tablet. Buka kemasan jazz cool dan secara bersamaan masukkan ke dalam gelas yang terlebih dahulu diisi dengan air mineral dengan volume yang relatif sama. Perhatikan, terlihat jazz cool yang dihaluskan buihnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jazz cool yang dalam bentuk tablet. Setelah beberapa menit ternyata jazz cool yang dihaluskan telah tidak tampak lagi pada gelas. Sementara jazz cool yang dalam bentuk tablet masih kelihatan. Amati dengan sesama hasil dari percobaan yang ketiga ini. Percobaan keempat, dibutuhkan pemutih pakaian, cuka, 2 buah mangkuk, klip paper beberapa buah, dan kemasan tutup botol sisa yang bisa kalian gunakan sebagai alat ukur. Langkah pertama, masukkan 2 cup cuka ke dalam masing-masing cawan. Selanjutnya, pada cawan pertama, tambahkan 1 cup pemutih pakaian. Lalu, ambil 2 buah klip paper, masukkan secara bersamaan ke dalam masing-masing cup. Perhatikan apa yang terjadi. Catat reaksinya. Dan tulis pada lembar pengamatan. Setelah beberapa saat, terlihat perbedaan di antara kedua cup. Cup yang di dalamnya terdapat pemutih, terlihat warna larutan berubah. Sementara cup yang tanpa pemutih masih tetap seperti biasa. Pada klip paper juga terlihat perubahan. Di sekitar klip paper terdapat warna oranye kecoklatan. Sementara klip paper pada cup yang kedua itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Dapatkah kalian menentukan apa fungsi dari pemutih sehingga pemutih tersebut
dapat menyebabkan perubahan warna pada klip paper. Baiklah siswa bunda sekalian, setelah kita tadi melakukan eksperimen sederhana dengan 4 kali percobaan, dapatkah kalian menentukan pengaruh konsentrasi, pengaruh suhu, pengaruh luas permukaan zat, dan pengaruh katalis pada percobaan-percobaan tadi? Lalu, lengkapi tabel pengamatan berikut. Tuliskan kesimpulanmu dari hasil pengamatan. Lalu, sama-sama kita lakukan refleksi pada pembelajaran hari ini. Apa yang kalian mengerti pada pembelajaran hari ini? Apa yang masih belum kalian mengerti? Lalu, dapatkah kalian mereview kembali hasil pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan tulis hasil refleksi kalian pada lembaran kertas, lalu kirim jawaban tersebut beserta lembar tabel hasil pengamatan segera setelah video pembelajaran ini berakhir melalui Google Classroom atau japri langsung melalui WA. Sekarang Bunda akan memberikan tugas mandiri buat kelompok. Lakukan eksperimen mandiri, lalu tentukan orde reaksi dari hasil eksperimen tersebut. Untuk kelompok 1, variasikan jumlah soda kue yang digunakan. Bisa 1 cup, 2 cup, 3 cup, 4 cup, atau bisa juga menggunakan ukuran sendok. Untuk kelompok 2, variasikan suhu air yang digunakan. Dari mulai air mendidih, air hangat-hangat kuku, air es. Lalu hitung orde reaksi berdasarkan variasi suhu tersebut. Tugas mandiri untuk kelompok 3, mengganti jas cool dengan bahan lain. Bahannya apa saja bisa kalian temukan di lingkungan kalian. Kelompok 4, memvariasikan volume cairan pemutih. Bisa menggunakan cairan pemutih 1 cup, 2 cup, 3 cup, 4 cup, atau menggunakan ukuran volume lainnya. Nah, Bunda ingin kalian membaca dan memahami hubungan antara teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi seperti yang telah kita pelajari tadi. Sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Siswa muda sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.